Latar belakang dan pentingnya pemberdayaan masyarakat di era digital. Era digital menandai transformasi besar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Ditandai dengan kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Era digital telah membawa perubahan signifikan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ada beberapa dampak nyata era digital, seperti keterhubungan global dengan adanya internet dan media sosial, lalu akses informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, otomatisasi dan kecerdasan buatan atau yang disebut AI, yang telah membangun peluang baru serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta ekonomi digital yang berkembang pesat dengan munculnya e-commerce, vintage, dan platform online lainnya. Lalu, di tengah transformasi era digital, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua orang dapat memanfaatkan peluang dan terhindar dari dampak negatif era digital. Pemberdayaan masyarakat di era digital berarti membekali individu dan komunitas dengan pengetahuan, keterampilan, dan akses yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat digital, memanfaatkan peluang ekonomi digital, melindungi diri dari bahaya online seperti cyberbullying, penipuan, dan misinformasi, dan menjadi agen perubahan positif yang dapat mengubah dunia menjadi lebih baik lagi. Lalu, pemberdayaan masyarakat di era digital sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup, mencapai tujuan bersama, membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Lalu, apa saja tantangan pemberdayaan masyarakat di era digital? Ada beberapa tantangan yang ada seperti kesenjangan digital yang mana tidak semua orang memiliki akses yang sama kepada internet dan teknologi. Lalu misinformasi atau penyebaran informasi yang salah dan cyberbullying atau perundungan online yang memiliki dampak negatif. Lalu untuk mengatasi tantangan ini, kita membutuhkan upaya kolektif dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu. Upaya yang diperlukan antara lain adalah dengan memperluas akses ke teknologi informasi, lalu dengan meningkatkan literasi digital, membangun regulasi yang efektif. Nah, dengan mengatasi tantangan ini dan terus memberdayakan masyarakat di era digital, kita dapat membangun masa depan yang cerah dan inklusif bagi semua. Pemberdayaan masyarakat di era digital berbasis kesadaran warga negara adalah proses yang bertujuan untuk memberikan kemampuan, pengetahuan, dan sumber daya kepada individu dan kelompok masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam ekosistem digital dengan pemahaman yang baik tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat di era digital adalah yang pertama, meningkatkan akses informasi, yaitu memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang setara dan mudah terhadap informasi dan pengetahuan melalui platform digital, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada berpartisipasi di dalam masyarakat, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan melalui platform digital seperti media sosial atau forum online. Lalu yang ketiga ada literasi digital, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara penggunaan teknologi digital secara efektif dan aman, termasuk dalam hal keamanan data, identifikasi informasi palsu, dan kemampuan untuk memilih informasi yang diperoleh dari internet. Lalu yang keempat ada kreativitas, yaitu mendorong masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui media digital, baik dalam hal menciptakan konten-konten yang baru, memecahkan masalah, atau berkolaborasi dengan orang lain secara online. Lalu yang terakhir ada kewaspadaan terhadap konten negatif, yaitu membangun kesadaran masyarakat tentang resiko dan dampak konten negatif seperti hoax, kebencian, atau pornografi yang dapat merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta memberikan keterampilan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut. Nah, pentingnya kesadaran warga negara tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam memanfaatkan TIK ini menekankan bahwa penggunaan teknologi harus didasarkan pada nilai-nilai moral, etika, dan hukum yang mengatur penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi. Warga negara perlu memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam ruang digital, namun juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini. Poin selanjutnya yaitu adalah mengenai prinsip pemberdayaan masyarakat di era digital. Prinsip yang pertama yaitu partisipasi. Nah, pemberdayaan masyarakat di era digital ini dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses kegiatannya. Nah, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun tahap evaluasi kegiatan. Dan tentunya dalam setiap proses kegiatan tersebut, itu dibutuhkan pendamping untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Dengan prinsip partisipasi ini, masyarakat diharapkan akan terbiasa untuk berpikir kreatif dan juga prinsip ini tuh dapat mengembangkan kemandirian mereka. Yang kedua itu ada prinsip kesetaraan, di mana program pemberdayaan masyarakat di era digital itu memastikan bahwa seluruh masyarakat itu memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama, contohnya dalam hal mengakses dan memanfaatkan teknologi. Sehingga prinsip kesetaraan ini dapat mencegah terjadinya diskriminasi yang berdasarkan faktor seperti gender, status sosial, ataupun kekayaan. Dan dengan prinsip ini, masyarakat yang terlibat itu bisa saling bertukar wawasan, pengalaman, dan keahlian mereka. Lalu, yang ketiga itu adalah prinsip keberlanjutan, di mana pemberdayaan masyarakat itu merupakan aspek keberlanjutan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta memastikan bahwa manfaatnya itu dapat dinikmati oleh generasi saat ini maupun generasi yang akan mendatang. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat sementara itu nantinya dapat membuat masyarakat bersikap apatis terhadap kegiatan serupa yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Lalu untuk prinsip yang terakhir itu mengenai kesadaran, di mana program pemberdayaan masyarakat ini dapat mendorong kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pengaruh positif teknologi terhadap kehidupan, sehingga mereka itu dapat berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam era digital. Dan masyarakat itu harus didorong dalam mencari peluang dan sumber daya mereka miliki, sehingga mereka itu dapat menemukan solusinya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Pentingnya peran aktif masyarakat dalam seluruh proses pemberdayaan. Di era digital seperti sekarang ini, peran aktif masyarakat dalam seluruh proses pemberdayaan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi merupakan hal yang penting. Partisipasi masyarakat dapat memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari program pemberdayaan itu sendiri. Nah, masyarakat ini memiliki pemahaman mengenai tujuan dan masalah yang mereka hadapi, kebutuhan yang mereka inginkan, serta tantangan dan peluang yang nantinya akan mereka hadapi. Melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan memungkinkan untuk menangkap berbagai perspektif dan menyesuaikan solusi dengan kebutuhan yang sebenarnya. Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan ini itu tidak hanya memberi mereka kesempatan, melainkan juga dapat memperkuat potensi yang mereka punya. Melalui proses pelatihan, masyarakat itu dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan nantinya untuk mengelola dan mempertahankan hasil dari program pemberdayaan itu sendiri. Nah, dalam era digital, teknologi itu memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan penerapan teknologi memungkinkan untuk menciptakan solusi yang inovatif. Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi itu juga dapat memberikan perspektif yang berbeda dan penting, karena masyarakat itu dapat memberikan umpan balik secara langsung mengenai dampak dan efektivitas program pemberdayaan, serta apa saja nantinya hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan lagi. Pentingnya membangun sistem yang adil dan merata dalam pemberdayaan masyarakat sangatlah krusial untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memanfaatkan peluang yang ada. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal ini sangat penting.
1. Keadilan dan kesetaraan akses. Sistem yang adil memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau hambatan yang tidak adil dalam mengakses program pemberdayaan. Hal ini memungkinkan semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu atau terpinggirkan, untuk mendapatkan manfaat yang sama dalam upaya pemberdayaan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan memberikan akses yang merata ke program pemberdayaan, kita dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Masyarakat yang lebih berdaya memiliki potensi untuk lebih produktif dan berkontribusi secara positif pada ekonomi dan masyarakat. Lalu yang ketiga, mengurangi ketimpangan sosial. Ketimpangan yang luas dalam akses dan kesempatan sangat menyebabkan penguatan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Dengan membangun sistem yang adil, kita dapat mengurangi kesenjangan ini dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang setara untuk meraih keberhasilan. Sementara itu, untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan, terutama di era digital yang terus berubah dan berkembang, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kontinuitas pembelajaran dan adaptasi. Program pemberdayaan harus dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran kontinu dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Ini dapat meliputi pelatihan berkelanjutan, akses ke sumber daya online, dan dukungan untuk memperoleh keterampilan digital. Lalu yang kedua, kolaborasi dan jaringan. Keberlanjutan program dapat dipastikan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan, perusahaan, dan sumber organisasi masyarakat. Kolaborasi ini dapat membantu dalam menyediakan sumber daya, pengetahuan, dan dukungan yang memerlukan untuk terus meningkatkan program pemberdayaan. Lalu yang ketiga, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Penting untuk secara teratur memantau dan mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan. Dengan melakukan ini, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan atau disesuaikan agar program tetap relevan dan efisien. Dengan memastikan keberlanjutan program pemberdayaan, kita memberikan masyarakat kemampuan untuk terus belajar dan berkembang, sehingga mereka dapat tetap bersaing dan beradaptasi di era digital yang cepat berubah ini. Ini akan membantu memastikan bahwa manfaat pemberdayaan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat. Oke, jadi materi selanjutnya itu strategi pemberdayaan masyarakat di era digital berbasis kesadaran warga negara. Strategi yang dapat dilakukan untuk membangun pemberdayaan masyarakat di era digital diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan literasi digital dengan memberikan pelatihan dan edukasi tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara aman dan bertanggung jawab. Yang kedua, membangun infrastruktur digital yang merata dengan memastikan akses internet yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk di daerah pedesaan dan terpencil. Lalu yang ketiga, mengembangkan kewirausahaan digital dengan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha online. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan online dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan online seperti forum diskusi, webinar, dan media sosial. Lalu yang kelima, memanfaatkan teknologi digital untuk layanan publik dengan mengembangkan layanan publik berbasis digital yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. Lalu yang keenam, membangun ketahanan siber, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan siber dan juga memberikan edukasi tentang cara melindungi data pribadi dan informasi sensitif dari cyber attack. Poin berikutnya, pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di era digital. Berikut adalah beberapa contoh peran yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. Yang pertama, pemerintah melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengembangan yang lebih inklusif dan transparan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur informasi digital dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik. Menyebutkan program-program yang fokus pada pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan digital, kewirausahaan, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi tantangan digital. Kedua, masyarakat sipil
berpartisipasi aktif dalam proses pengembalian keputusan dan menyatukan implementasi program-program pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat di era digital melalui kampanye dan edukasi. Ketiga, swasta berkontribusi pada pengembangan infrastruktur informasi digital dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik. Kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta dapat meningkatkan efektivitas program-program pemberdayaan masyarakat di era digital. Oleh karena itu, perlu adanya dialog dan kolaborasi yang terus-menerus di semua tingkatan untuk menciptakan kemitraan yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenai tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat di era digital. Yang pertama yaitu ada kesenjangan akses TIK atau teknologi informasi komunikasi. Kesenjangan akses TIK mengacu pada ketidakmerataan dalam kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, hal ini itu dapat terjadi akibat beberapa faktor seperti keterbatasan infrastruktur, kemampuan ekonomi, dan keterampilan serta pengetahuan. Yang kedua yaitu ada kurangnya literasi digital. Kurangnya literasi digital mengacu pada ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi yang ditemukan di internet dan media digital lainnya secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya akses terhadap pendidikan dan informal, kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi digital, dan ketidakmerataan untuk membedakan informasi yang benar dan salah. Kurangnya literasi digital ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif juga seperti orang yang tidak memiliki literasi digital mungkin lebih rentan terhadap penipuan online, pencurian identitas, dan bentuk penyalahgunaan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ada konten negatif dan cyberbullying. Konten negatif mengacu pada berbagai materi atau informasi yang dapat berdampak buruk pada individu atau masyarakat. Jenis konten ini bisa berupa menampilkan atau mengancam kekerasan fisik atau seksual termasuk pornografi, kekerasan, dan eksploitasi anak. Yang kedua itu ada menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan untuk menipu atau merugikan orang lain. Nah, lalu kalau cyberbullying adalah bentuk perundingan yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet atau telepon. Nah, hal ini dapat mencakup mengirimkan pesan teks, email, atau pesan online lain yang bertujuan untuk menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi seseorang. Yang kedua ada menggunakan media sosial atau platform online untuk menyebarkan gosip, rumor, atau foto-foto memalukan tentang seseorang. Lalu yang keempat yaitu ada keterbatasan sumber daya. Jadi keterbatasan sumber daya mengacu pada situasi di mana permintaan akan suatu sumber daya melebihi ketersediaan. Jadi contohnya itu seperti air, minyak bumi, mineral, dan hutan. Nah, ada berbagai cara untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut, yaitu dengan mengurangi penggunaan sumber daya dan menggunakan secara lebih efisien. Dan yang terakhir adalah kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, yaitu mengacu pada situasi di mana berbagai pihak yang terlibat dalam suatu usaha atau proyek tidak bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, yaitu kurangnya komunikasi, kurangnya kepercayaan, dan kurangnya kepemimpinan, serta kurangnya sumber daya. Dampak kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan yaitu proyek mungkin tertunda atau tidak selesai tepat waktu dan anggaran karena kurangnya koordinasi. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan peningkatan biaya. Lalu, yang selanjutnya adalah solusi untuk tantangan dalam pemberdayaan masyarakat di era digital. Solusi yang pertama yakni meningkatkan investasi dalam infrastruktur TIK. Investasi dalam infrastruktur seperti jaringan broadband dan pusat data dapat membantu memperluas akses ke TIK. Ini dapat mencakup investasi oleh pemerintah serta kemitraan antara sektor publik dan swasta. Yang kedua, yakni memperluas program edukasi literasi digital. Program pendidikan
dan pelatihan dapat membantu individu dan komunitas mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk memanfaatkan TIK. Ini dapat mencakup pelatihan formal di sekolah dan universitas, serta program pelatihan informal dan sertifikasi. Lalu yang ketiga, yakni membangun regulasi dan kebijakan yang efektif untuk memerangi konten negatif dan cyberbullying. Regulasi dan kebijakan dapat membantu mencegah dan menangani masalah konten negatif dan cyberbullying. Ini dapat mencakup hukum yang melarang perilaku tertentu, serta kebijakan dan prosedur yang memungkinkan individu dan organisasi untuk melaporkan dan menangani insiden. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dapat membantu mengatasi tantangan pemberdayaan digital. Ini dapat mencakup kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan praktik terbaik. Dalam merangkum poin-poin penting dari materi pemberdayaan masyarakat di era digital, beberapa aspek yang perlu ditekankan adalah yang pertama, komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Pentingnya adanya komitmen dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu untuk mendukung dan melaksanakan program pemberdayaan. Lalu kerjasama lintas sektor dan antar pemangku kepentingan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan. Nah, selanjutnya partisipasi aktif masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses pemberdayaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Mengaktifkan peran serta masyarakat dalam mendefinisikan kebutuhan, mengidentifikasi solusi, dan mengimplementasikan program pemberdayaan. Selanjutnya yang terakhir adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi yang bertanggung jawab. Pentingnya mempromosikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara bertanggung jawab dan etis, mendorong literasi digital yang lebih baik untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan teknologi informasi komunikasi dengan bijak dan efektif. Dengan memperkuat komitmen dan kerjasama dari semua pihak, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan penggunaan TIK yang bertanggung jawab, pemberdayaan masyarakat di era digital ini akan berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari kelompok 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.